الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا كان من الهالكين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم لقائه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan begitu banyak nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Tak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada para jemaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka kami akan memberikan kepadamu furqan, dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan sungguh Allah mempunyai karunia yang besar. Orang yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjaganya, mencukupi kebutuhannya, serta melindunginya dan menyelamatkannya dari bencana. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan dan keunggulan atas makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kendati demikian, manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu yang kadang membuat mereka lupa dan lalai terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama. Oleh karena itu, dibutuhkannya muhasabah diri, dibutuhkannya introspeksi diri atas segala tindakan yang dilakukan manusia di dunia ini. Muhasabah ini perlu dilakukan dengan istiqamah sebagai pengingat bahwa segala perbuatan tidak akan luput dari catatan dan pengawasan para malaikat. Dan tentu saja kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita semua agar senantiasa bisa melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Muhasabah diri merupakan perintah agama. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar wa innama yakhiful hisabu yawmal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar, yaitu hisab. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang-orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyerukan kepada kita semua agar kerap mengevaluasi diri
Dan hal ini sangat penting untuk dilakukan. Di samping sebagai pemicu agar tindakan kita sesuai dengan ajaran yang benar, juga memastikan perilaku-perilaku tercela yang kadang kita kerjakan tidak terulang kembali di kemudian hari. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba, manusia diwajibkan untuk memposisikan kehidupan di akhiratnya lebih utama daripada kehidupan di dunianya. Ini adalah perintah untuk melakukan muhasabah diri secara rutin agar kita dapat mengevaluasi apakah kita sudah berada di jalan yang benar atau belum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara sederhana, muhasabah ialah cara kita untuk mengukur sejauh mana kita telah mengikuti ajaran yang benar menurut ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini dengan jelas mengingatkan kita untuk selalu memperhatikan amal perbuatan kita, bukan hanya untuk kehidupan di dunia, tetapi juga untuk kehidupan di akhirat. Dan ini adalah perintah untuk melakukan muhasabah diri secara rutin. Apakah kita telah berada di jalan yang benar atau belum? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Muhasabah diri adalah tindakan yang sangat penting untuk memastikan kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Evaluasi diri membantu kita untuk menyadari kelemahan, kekurangan, serta kesalahan yang perlu diperbaiki. Muhasabah bukan hanya tentang menilai perbuatan kita saja, tetapi juga tentang menyadari keadaan hati kita. Apakah kita telah melakukan perbuatan baik dengan niat yang ikhlas, atau semata-mata hanya ingin mendapatkan balasan dari manusia? Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melihat amal perbuatan kita, tetapi juga melihat niat dan keadaan hati kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Ini mengingatkan kita bahwa niat yang baik harus diiringi dengan tindakan yang benar, dan muhasabah diri membantu kita untuk memperbaiki niat dan meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Muhasabah diri juga berarti mengakui kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki diri. Ini bukan tentang merasa terpuruk karena dosa, melainkan tentang tekad untuk berubah dan memperbaiki diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk meraih keselamatan di akhirat, hendaknya kita harus melakukan muhasabah diri dengan sungguh-sungguh. Tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita telah melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan baik? Apakah kita telah menjaga hubungan kita dengan sesama manusia? Apakah kita telah menjauhi segala bentuk maksiat dan dosa? Dan apakah kita telah menghindari perbuatan yang dilarang dan berusaha untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh? Maka dari itu, marilah kita selalu introspeksi diri kita. Marilah kita selalu bermuhasabah diri guna meneguhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah telah menegaskan kepada kita semua bahwa jika umat Islam memang benar-benar cinta kepadanya, maka ikutilah semua tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mengikutinya, terlebih dahulu kita harus cinta kepadanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengevaluasi amal perbuatan kita, langkah selanjutnya harus kita lakukan adalah mengambil tindakan nyata untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Di antaranya adalah menetapkan tujuan ibadah yang jelas. Kita harus menentukan tujuan dalam ibadah kita, seperti meningkatkan kualitas salat, memperbaiki bacaan Al-Quran, dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama manusia. Yang kedua adalah meningkatkan konsistensi dalam berdoa dan memohon ampunan. Setiap hari, luangkanlah waktu kita untuk berdoa, memohon ampunan, dan berusaha untuk memperbaiki diri. Karena doa yang ikhlas dan istiqomah adalah kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah berkumpul bersama orang-orang yang baik. Lingkungan yang baik sangat mempengaruhi kepribadian kita. Maka dari itu, bergaullah bersama orang-orang yang memiliki akhlak yang baik agar kita bisa saling mengingatkan dan memotivasi dalam kebaikan. Dan yang terakhir adalah mempelajari ilmu-ilmu agama. Teruslah kita mempelajari ilmu-ilmu agama, baik melalui membaca buku-buku Islami, menghadiri majlis ilmu, atau mendengarkan ceramah yang bermanfaat. Karena dengan ilmu akan meningkatkan kualitas dan akhlak seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan melakukan muhasabah diri secara rutin, kita akan lebih mudah meraih keselamatan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu taat kepadanya, yang selalu mengintrospeksi diri kita, karena setiap dari kita pasti melakukan kesalahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kekuatan untuk terus berusaha memperbaiki diri dan menjadikan kita termasuk dalam golongan hambanya yang selamat di akhirat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم نجي صف السادس في تدريب التدريس. اللهم نجي صف السادس في تسميع القرآن. اللهم نجي صف السادس في تسجيل الجامعة. اللهم نجي طلاب معهد المعتوق. اللهم نجي طلاب معهد المعتوق. اللهم نجي طلاب معهد المعتوق في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.